Saudara-saudara yang terkasih, bersama saya Pater Patrisius, kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan pada hari ini. Mari kita awali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 7 ayat 36 sampai 50. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata di dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah, Guru." Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan lebih mengasihi dia? Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berkata kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi ia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu sudah diampuni." Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, "Siapakah ia sehingga ia dapat mengampuni dosa?" Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Saudara-saudara yang terkasih, sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan berkisah tentang Yesus yang mengampuni seorang perempuan yang berdosa.
Yang menarik adalah bahwa kisah penyembuhan ini terjadi di rumah seorang Farisi. Kita tahu bersama bahwa orang Farisi dalam tradisi Israel adalah orang yang selalu menganggap diri mereka benar. Orang yang beranggapan bahwa keselamatan diperoleh melalui ketaatan yang penuh pada hukum Taurat, pada hukum Tuhan. Dan dengan demikian mereka memandang orang yang berdosa itu tidak dapat diselamatkan. Telah tertutup kemungkinan selamat kepada orang yang berdosa. Akan tetapi di sisi yang lain, Yesus menunjukkan bahwa seorang dapat diampuni karena ia berbuat kasih terhadap sesama. Jika kita memperhatikan perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus dalam bacaan tadi, yakni perumpamaan tentang penghapusan dosa, maka menjadi jelas bagi kita bahwa tindakan kasih yang dilakukan oleh perempuan yang berdosa ini adalah ungkapan syukur, ungkapan kasih karena dosanya yang banyak itu telah diampuni. Maka saudari-saudara yang terkasih, hari ini Yesus menegur orang Farisi yang selalu menganggap dirinya benar karena telah setia melaksanakan kewajiban agamanya, tetapi menutup diri, menutup hati untuk berbuat kasih dan mau bertobat. Pada saat yang sama, Yesus menunjukkan bahwa suatu langkah yang lebih dalam setiap pertobatan, yakni tindakan kasih. Pertobatan yang kita terima dalam sakramen pengakuan tidak hanya berhenti pada suatu ritus, tetapi lebih dari itu, Yesus menambahkan esensi dari suatu pertobatan, yakni banyak berbuat kasih terhadap sesama. Sabda Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini mengingatkan saya dan kita semua bahwa kadang-kadang saya bersikap seperti seorang Farisi yang karena ketaatan, karena telah melaksanakan kewajiban agama, membuat hati saya tertutup untuk berbuat kasih kepada sesama dan menganggap bahwa pelaksanaan kewajiban sudah cukup untuk dibenarkan di hadapan Allah. Bahkan menutup kemungkinan untuk berbuat kasih kepada orang lain. Maka saudari-saudara yang terkasih, hari ini saya dan kita semua diingatkan bahwa sebagai orang berdosa, Allah selalu memanggil kita untuk bertobat. Allah yang Maha Rahim pasti mengampuni setiap orang yang mau bertobat. Allah akan menghapuskan dosa seperti seorang yang menghapuskan hutang dari orang yang lain. Maka yang perlu dilakukan adalah dengan rendah hati datang kepada Yesus seperti yang dilakukan oleh perempuan yang berdosa. Tetapi lebih dari itu, yang perlu dilakukan sebagaimana yang dituntut oleh Yesus adalah berbuat kasih, banyak berbuat kasih kepada orang lain. Maka mari kita mohon rahmat dan tuntunan Roh Kudus agar kita dimampukan untuk tidak hanya berhenti pada pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab keagamaan, tetapi juga banyak berbuat kasih sebagai tanda syukur bahwa Allah telah mengasihi dan mengampuni kita. Semoga Roh Kudus membantu kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.